Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi ibu beli daun salam. Jangan lupa sebelum saya mulai, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Al-Fakir akan menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita, khususnya para penuntut ilmu, yaitu fasyurutul lati yutawaffiru biha ilmu talibi tis'atun ahaduha. Ya, artinya adalah syarat-syarat yang dapat menyempurnakan ilmu yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar sukses menggapai cita-citanya. Yang pertama, al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqul umuri, yaitu akal yang berkemauan untuk menyingkap hakikat permasalahan. Jadi, kenapa kita menuntut ilmu? Karena itu merupakan tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesehatan akal kita, Allah memberikan kesehatan badan kita, sehingga kita wajib menuntut ilmu. Kita sebagai umat Islam harus menuntut ilmu dan belajar. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Tidak ada tandingannya dengan ilmu. Tidak ada yang berharga dari ilmu. Harga materi pun saja masih kalah dengan harga ilmu. Karena dengan ilmu itulah bisa mengubah mindset kita, pola pikir kita, bisa mengubah perilaku kita dari perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Yang kedua yaitu al-fatanatul lati yatasawwaru biha awamidul ulumi, kecerdasan yang mampu mengilustrasikan detail atau rinci ilmu pengetahuan. Kecerdasan itu harus pasti, asalkan ya kita juga harus mempunyai akal yang jernih. Karena tuh kalau kecerdasan itu tidak cukup bila tidak mempunyai amalan yang baik. Yang ketiga yaitu ad-duka'ul ladzi yustaqirru bihi hifzun ma yutasawwaru, daya ingatan yang kuat untuk menghafal segala sesuatu yang tergores dalam benaknya dan yang dapat dipahami dari ilmunya. Jadi perlunya kita untuk murojaah kembali. Ibarat seperti domba yang kita sudah tangkap memakai tali, lalu kita mengikatnya dengan seikat-ikatnya, maka nanti domba itu tidak bisa terlepas. Begitu juga dengan ilmu. Supaya kita terlekat ilmunya dan bisa ada bekas ilmunya ada di dalam hati, maka hendaklah kita mencatat apa yang kita pelajari, disertai juga dengan murojaah. Karena dengan murojaah ini bukan hanya mengulangi perbuatan yang sama, tetapi untuk mengasah keilmuan kita. Yang keempat yaitu asyahwatul lati yudawwimu biha at-talibu wala yasra'u ilaiha al-malal, antusias dalam belajar dan tidak merasa bosan. Makanya kalau dalam menuntut ilmu itu
harus semangat untuk hidup, semangat untuk belajar. Tidak ada kata yang dinamakan adalah bosan. Makanya hidupnya jangan terbalik. Giliran nonton konser aja rame, tapi giliran untuk hadir dalam majelis ilmu sepi. Karena ini peringatan bagi kita, semakin sedikitnya menuntut ilmu, semakin maraknya kebodohan, maka semakin dekatnya dengan hari kiamat. Jadi tak kenal rasa bosan dalam menuntut ilmu. Karena itu ya kita niatkan dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu al-iktifa'u bimadatu ta'nihi an kallafat talabi. Membatasi diri pada materi pelajaran yang tidak terlalu berat untuk dipelajari. Setiap orang mempunyai bidang masing-masing. Bahkan setiap ulama juga mempunyai bidang keilmuan masing-masing. Ada yang juga di bidang tafsir, ada yang juga di bidang hadis, ada yang juga di bidang fikih, ada juga di bidang akhlak, ada juga di bidang akidah. Tetapi itu masih terkait juga ya. Makanya semua kalau di dalam ilmu agama itu ya tidak bisa terpisahkan. Yang penting kita fokus satu bidang, fokus satu titik, hanya itu titik itu. Jadi walaupun berbeda ilmu antara satu dengan yang lain, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak bangsa, serta juga menanamkan karakter yang baik. Yang keenam sekarang, al-faraghul ladzi yakunu ma'ahu at-tufiru wa yahsulu bihil istiktsaru. Memperoleh kesempatan yang memungkinkan dicapai secara rinci belajarnya dan jumlah belajar yang sebanyak-banyaknya. Jadi, yang namanya menuntut ilmu itu harus secara proses, tidak bisa secara instan. Makanya menuntut ilmu itu ya dimulai dari yang sederhana dulu, dimulai dari hal yang mudah dulu. Setelah sudah mempelajarinya, setelah sudah menuntaskannya, baru nanti mempelajari pelajaran-pelajaran yang levelnya sulit, yang levelnya tinggi. Dan juga ya menuntut ilmu itu ya juga butuh biaya, butuh waktu, butuh dengan akal pikiran yang sehat. Karena ini perjuangan di dalam menuntut ilmu itu harus kita jalani. Jadi tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh yaitu adamul qawati'il mudhhilati min humumi wa amrodin. Terhindar dari rintangan-rintangan yang membuat kendornya belajar, baik berupa keresahan maupun penyakit. Hal yang perlu kita waspadai adalah kemalasan. Kemalasan itulah merupakan penyakit batin nomor 1 di dunia. Karena ingat pepatahnya ya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Karena tuh kemalasan itu dapat membahayakan diri kita sehingga kita tidak lagi untuk thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Bahkan kemalasan itu merupakan awal dari kehancuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya lawanlah kemalasan yang ada di dalam diri kita. Karena itu pun juga termasuk mujahadatun nafas. Kita berjihad untuk melawan diri kita sendiri. Yang kedelapan yaitu tulul umri wa tisa'ul muddati liyantahil bil istiksari ila marotibil kamal.
panjang umur dengan waktu belajar yang lama, sedemikian rupa agar dapat belajar sebanyak-banyaknya untuk mencapai tingkat yang sesempurna mungkin. Rugi gak pernah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ya tidak hanya sebatas SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Tetapi yang menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Karena ada pepatahnya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya yaitu dari sejak dini, dari sejak kecil hingga sudah wafat. Jadi tidak ada batasannya dalam menuntut ilmu itu. Seumur hidup dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan yaitu az-zufru bi'alamin samiha bi'ilmihi mata'anna fi ta'limihi. Beruntung mendapati guru alim yang murah hati dengan ilmunya, juga telaten dalam memberikan pelajaran. Apa yang diberikan ilmunya dari guru yang murah hati, maka ambillah ilmu yang bermanfaat. Serta harus mempunyai adab kepada guru. Kenapa demikian? Karena dengan disertai dengan adab yang baik kepada guru, maka itu ada pertanda keberkahan dalam ilmu kita. Hormati guru ketika lagi bertemu, jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lagi terangin apa yang dijelaskan oleh guru, dengarkan yang baik-baik, cerna, dipahami. Setelah itu boleh untuk bertanya kepada guru apabila tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah bertanya kepada ahli zikir, bertanya kepada ulama jikalau engkau tidak tahu. Jadi sebagai penuntut ilmu harus disertai dengan adab. Bahkan adab lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, fa'idhas tukmilu hadhihi syurutu tis'atu fahuwa as'adut tolibi au anjaha muta'allimun. Apabila 9 syarat ini sempurna atau terpenuhi, maka dia adalah murid yang sukses. Mudah-mudahan ya kita sebagai penuntut ilmu ya akan mengamalkan 9 syarat ini supaya kita meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu dan juga bermanfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Supaya lebih mantap lagi dan juga melebihi syarat yang sempurna bagi penuntut ilmu itu, makanya kita dalam menuntut ilmu harus karena Allah. Kenapa demikian? Karena Allah. Karena kalau dengan niat kita karena Allah itu, insya Allah di situ ada keberkahan dan kemaslahatan di dalam diri kita maupun juga orang lain, termasuk juga pendidik maupun penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusibu aradum minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengharapkan pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat sedikit harta. Jadi dia tidak akan menuntut ilmu kalau dia tidak mau mendapatkan uang ataupun harta lah yang berlimpah. Kalau misalnya dapat harta yang berlimpah ataupun dapat uang yang ataupun mendapatkan uang walaupun hanya sedikit, dia menuntut ilmu. Tapi kalau giliran yang gak dapat uang, malas. Hati-hati. Maka ia tidak mendapatkan bau surga besok di hari kiamat. Para ulama menjelaskan tidak mencium bau surga di hari kiamat, yaitu satu, dia tidak akan mendapatkan baunya surga sekalipun ia masuk surga. Yang kedua yaitu dia tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga, dia tidak akan tercium bau surganya ketika berada di padang mahsyar, di tempat perkumpulan. Makanya kalau menuntut ilmu itu selalu libatkan Allah kapanpun dan dimanapun. Karena itulah dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya dia mendapatkan pahala apa yang ia niatkan. Menuntut ilmu itu tidak dijadikan pamer, bukan untuk mendapatkan gelar jabatan kedudukan, dan bukan untuk mencari popularitas, tetapi menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi kita ya, khususnya kita pun juga masih penuntut ilmu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'u wasumma liyumariya bihis sufaha'u wa yasrifu bihi wajahan nasu ilaihi adakhalahullahu naron. Barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia hanya untuk mau berdebat dengan para ulama, terus juga mau pamer di depan orang lain, dan juga termasuk juga untuk mencari popularitas dan ingin menunjukkan dirinya di hadapan dengan orang-orang bodoh, na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan yang sangat pedih nanti di neraka. Jadi kesuksesan dalam menuntut ilmu itu tergantung dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk juga tergantung juga dengan adab kepada gurunya maupun juga adab terhadap sesama murid. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jadilah penuntut ilmu yang ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu dalam arti bersih dari niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penuntut ilmu yang taat dan
insya Allah ilmu apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.